Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah kami yang hidup, nyatakanlah isi hati-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Kristus Sang Firman hidup, bersabdalah. Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami. Tenangkanlah hati kami yang gelisah. Gelisahkanlah hati kami yang tenang. Kiranya ucapan mulut hamba-Mu dan perenungan hati kami semua berkenan kepadamu, ya Tuhan Allah, gunung batu dan penebus kami yang hidup. Amin. Pembacaan kitab suci pada pagi hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 10. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian menyimak pembacaan ini baik-baik. Dengarkanlah firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku masih muda. Akan tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku masih muda, tetapi kepada siapapun aku mengutusmu, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi untuk kita yang beribadah di ruangan ini ataupun Bapak Ibu Saudara yang beribadah di ruang kelas Pelangi Kasih, dan juga Bapak Ibu Saudara yang mungkin mengikuti ibadah ini secara daring melalui kanal YouTube Gereja Kristus Bogor. Sinyen Kwaile. Selamat tahun baru Imlek. Supaya nggak dibilang Cina gadungan saudara-saudara ya. Semoga di tahun yang baru ini berkat Tuhan melimpah dan kita juga semakin taat dan setia kepada Tuhan, dan hidup kita menjadi berkat untuk semakin banyak orang. Kita akan menyimak satu video singkat untuk memulai perenungan kita hari ini.
Bapak Ibu Saudara, this is it? Cuma begini? Apakah hidup manusia itu this is it? Apakah hidup manusia cuma begini? Kita dilahirkan, tumbuh menjadi anak-anak, jadi remaja, jadi pemuda, mungkin lalu kuliah atau bekerja, mencari nafkah, mencari pasangan hidup, punya anak, anak makin besar, menikahkan anak, punya cucu, lalu masuk ke peti mati. Apakah hidup manusia hanya seperti itu, mengikuti pola yang dilewati oleh kebanyakan manusia? This is it? Saudara-saudara, ya, hidup kita hanya seperti itu saja. Kalau kita tidak tahu apa panggilan hidup kita. Kalau kita tidak tahu apa panggilan hidup kita, saudara-saudara, maka hidup ya sudah seperti itu saja. Jalani, menghabiskan waktu yang ada, mengikuti pola yang sudah ada. Karena itu saudara-saudara, setiap orang yang menjalani hidupnya dengan serius pasti pernah mempertanyakan pertanyaan ini. Apa ya panggilan hidup saya? Setiap orang yang menjalani hidup dengan serius pasti pernah menanyakan pertanyaan ini, saudara-saudara. Apa tujuan saya hidup? Apa yang perlu saya kerjakan? Apa panggilan hidup saya? Saudara-saudara, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan panggilan hidup itu sebagai kecenderungan hati untuk melakukan suatu pekerjaan dan sebagainya, gitu ya. Panggilan hidup. Jadi ini sebetulnya bukan kosakata Kristen, ini kosakata umum, saudara. Kecenderungan hati untuk melakukan suatu pekerjaan dan sebagainya. Seringkali makanya panggilan hidup dikaitkan dengan pekerjaan. Nah, saudara-saudara, kalau di dalam teologi Kristen bicara tentang panggilan, setidaknya kita bisa bedakan menjadi dua jenis. Saya sebut panggilan yang pertama itu adalah panggilan primer yang sebelah kiri. Panggilan primer ini bersifat universal, sama untuk semua orang, laki-laki, perempuan, anak-anak, sampai usinda. Panggilan buat saya, panggilan buat Bapak Ibu Saudara, semua sama, universal. Dan sifatnya juga permanen, tidak berubah-ubah, statis, sama sejak seorang lahir sampai meninggal. Apa itu panggilan primer kita? Panggilan primer kita adalah keluar dari kegelapan menuju terang Tuhan yang ajaib. Kita dipanggil keluar, hidup dalam pertobatan, hidup menanggalkan dan meninggalkan manusia lama kita. Itu panggilan primer yang tidak akan pernah berubah selama kita masih bernafas, saudara-saudara. Sejak anak-anak sampai kita mungkin terbaring di ranjang rumah sakit di IGD menunggu waktu dipanggil pulang, panggilan kita adalah hidup dalam pertobatan. Ini jelas dan eksplisit di dalam Alkitab, saudara-saudara. Nah, tetapi ada jenis panggilan kedua, yaitu yang saya sebut sebagai panggilan sekunder yang bersumber dari panggilan primer ini, saudara-saudara. Nah, panggilan sekunder ini sifatnya partikular atau unik untuk masing-masing orang. Misalnya seperti saya dipanggil menjadi seorang pendeta. Tetapi mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang dipanggil menjadi seorang pebisnis, sebagai ahli hukum, dan lain sebagainya. Dan ini sifatnya temporer, saudara-saudara, sangat dinamis, bisa berubah-ubah, bisa berbeda di masa musim hidup kita yang berbeda. Seorang pendeta pun tidak selamanya jadi pendeta aktif, saudara-saudara. Ketika emeritus, secara struktur sudah tidak lagi terlibat dalam misalnya kemajelisan, secara struktur di gereja, saudara. Ada masanya. Ini panggilan yang sekunder, saudara. Nah, bicara panggilan, saudara, perlu kita ingat baik-baik, panggilan ini tidak hanya berkaitan dengan penginjil, pendeta, ataupun pelayanan gerejawi. Kalau kita lihat panggilan sekunder ini, saudara, yang unik, yang khusus, misalnya dalam Alkitab, tokoh iman yang diingat sejak anak-anak, misalnya Daud. Pekerjaan Daud apa, saudara? Ya, gembala. Ketika jadi gembala, lalu Tuhan panggil dia menjadi apa, saudara? Menjadi raja. Dengan kata lain, menjadi seorang pejabat publik, menjadi politisi. Daud itu jangan salah, saudara-saudara, tidak bekerja di bait Allah loh dia. Tidak. Dia adalah seorang pejabat publik, seorang politisi, dan dia disebut sebagai hamba Tuhan, sahabat Allah. Lihat ya Bapak Ibu Saudara ya, masa hidupnya ya, dia jadi gembala lalu dipanggil menjadi raja. Apakah selamanya di raja, saudara-saudara? Enggak, ada masanya dia pensiun. Dia berhenti jadi raja. Panggilan sekunder berubah-ubah, dan ini bukan hanya tentang pendeta, penginjil, dan kawan-kawannya.
Karena saya perlu bicara ini dulu di awal, saudara-saudara, karena kalau bicara panggilan biasanya orang langsung mengaitkannya ke ya seperti itu, pendeta, penginjil, dan orang-orang seperti saya. Saudara, bahkan ketika seorang menjadi pendeta pun, saudara-saudara, tidak ada jaminan bahwa seorang pendeta itu adalah hamba Tuhan. Tiap orang dipanggil menjadi hamba Tuhan, ini panggilan primer. Hamba Tuhan menghamba, mengabdi, menyerahkan diri kepada Tuhan, itu panggilan setiap orang, saudara-saudara. Tidak ada jaminan bahwa seorang pendeta adalah hamba Tuhan, karena realitasnya ada juga kok pendeta-pendeta yang mengabdinya kepada uang, kepada kenyamanan, kepada popularitas. Ada tidak? Ada. Jangan menutup mata kita, saudara-saudara. Dan sebaliknya, saudara-saudara, ada juga pejabat, politisi, pebisnis, dokter, pendidik, pedagang yang hidupnya betul-betul menghamba kepada Tuhan. Jumlahnya memang tidak banyak, tapi ada. Dan saya bersyukur pernah berjumpa dengan orang-orang seperti ini dan masih hidup saat ini, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, yang kita akan bahas hari ini spesifik adalah panggilan sekunder ini. Yang ini ya, saudara-saudara. Jadi saya nggak bicara tentang panggilan yang umum, primer, tetapi panggilan yang sekunder ini. Melalui pengalaman panggilan Yeremia, saudara-saudara, di dalam teks yang tadi saya bacakan, setidaknya ada 3 hal yang saya ingin kita sama-sama renungkan pagi hari ini berkaitan dengan panggilan hidup. Yang pertama, saudara-saudara, panggilan itu tidak pernah tentang kita dan rencana kita. Panggilan itu selalu tentang Tuhan dan rencana Tuhan. Saudara, Tuhan mengawali panggilannya kepada Yeremia itu dengan membawa Yeremia melintasi waktu ke masa sebelum ia ada di rahim ibunya. Dan Tuhan mengatakan kepada Yeremia, Yeremia, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku sudah mengenal engkau. Aku sudah menguduskan engkau. Aku sudah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Artinya apa, saudara-saudara? Tuhan mau menegaskan bahwa panggilan ini bukan hanya tentang masa depan dan pekerjaan Yeremia, bukan. Panggilan ini adalah tentang rencana Tuhan. Dan kelahiran Yeremia adalah satu titik super mikro kecil sekali di dalam rencana Tuhan yang besar. Dan Tuhan memanggil Yeremia untuk berpartisipasi di dalam rencananya yang besar itu. Nah, saudara-saudara, disinilah kita patut berhenti sejenak dan merenungkan dan mengingat bahwa hidup kita itu tidak pernah hanya tentang kita, saudara-saudara. Kalau hidup ini adalah anugerah Tuhan, hidup ini bukan tentang kita dan rencana kita. Saudara, kalau kita tidak percaya pada Tuhan, nggak swayahna cak orang Sunda mah gitu ya. Ya hidup ini memang tentang kita. Kalau kita tidak percaya Tuhan, kalau kita ateis, ya wajar hidup kita tentang saya, tentang cita-cita saya, tentang apa yang mau saya lakukan, semuanya tentang saya. Karena saya tidak percaya adanya Tuhan. Saya tidak percaya ada yang menciptakan saya. Tidak. Tapi saudara, kalau kita mengaku percaya pada Tuhan, maka hidup kita ya tentang Tuhan. Maksudnya hidup ini adalah milik Tuhan sepenuhnya. Jadi mestinya ketika menjalani hidup, terserah Tuhan maunya apa. Dia mau kita melakukan apa dalam hidup ini. Saudara, hidup ini jauh lebih besar dari sekedar cita-cita kita atau cita-cita orang tua kita. Kalau kita mengaku percaya pada Tuhan, tetapi tidak pernah bertanya apa mau Tuhan dalam hidup kita, sesungguhnya kita sedang hidup dalam kemunafikan. Saya ulang sekali lagi, saudara. Kalau kita mengaku percaya pada Tuhan tetapi tidak pernah bertanya apa maunya Tuhan dalam hidup saya, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang munafik. Saudara, Tuhan berkata kepada Yeremia, Yeremia, sebelum kamu ada di kandungan ibumu, aku telah mengenal engkau, menguduskan engkau, menetapkan engkau. Intinya adalah panggilan Yeremia ini adalah inisiatif Tuhan. Tuhan yang memilih Yeremia bukan karena apapun dalam diri Yeremia. Jadi nabi itu bukan cita-citanya Yeremia, bukan. Menjadi nabi itu adalah cita-citanya Tuhan bagi Yeremia. Ini tentang Tuhan dan rencananya, bukan tentang Yeremia. Ayat 10 mengatakan Tuhan memanggil Yeremia untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Bukan hanya bangsanya sendiri, tapi bangsa-bangsa lain. Aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan. Hidup Yeremia bukan tentang dirinya sendiri. Hidup Yeremia terhisap masuk
ke dalam rencana besar Allah atas bangsa-bangsa di dunia. Saudara, panggilan Tuhan itu bukan tentang cita-cita kita, tapi tentang cita-cita Tuhan atas hidup kita. Hidup ini bukan tentang diri kita dan rencana kita, tapi tentang rencana Allah. Banyak dari kita mungkin tahu orang ini, saudara. Salah satu penyanyi kesukaan saya, Andrea Bocelli. Dia disebut sebagai the world's best-selling solo classical artist. Nah, saudara, dalam wawancara, salah satu wawancaranya, mungkin sebagian dari kita belum tahu, Andrea Bocelli ini dulu belajarnya hukum, saudara. Sarjana hukum ya. Sebelum dia terjun full time jadi penyanyi. Memang sejak kecil dia suka musik, suka main piano, suka nyanyi. Tetapi dia kuliah hukum, bidang hukum. Kenapa? Tekanan dari sang ayah. Dipaksa dalam tanda kutip oleh ayahnya, dan Andrea Bocelli akhirnya melakukan itu. Tujuannya apa, saudara? Ya untuk membahagiakan orang tuanya yang sudah melahirkan, sudah membesarkan, dan dia pun kerja di bidang hukum setelah lulus menjadi seorang ahli hukum yang berhasil. Karena apa? Karena ingin membahagiakan sang ayah. Saudara, ada banyak anak muda sekarang juga yang melakukan hal serupa. Dia mengambil satu jurusan bukan karena itu yang pengen dia pelajari, tapi karena ayah, ibu, papa, mama paksa saya, perintahkan saya untuk ambil itu. Bahkan kerja di bidang tertentu. Itu karena apa? Karena orang tua. Dan anak melakukan ini karena apa, saudara-saudara? Anak melakukan ini mungkin kadang-kadang dengan terpaksa, dengan air mata. Melakukan ini hanya karena ingin menyenangkan orang tua yang telah membesarkan dan mengasuhnya. Saudara, kalau kita sedemikian memikirkan orang tua kita, kalau sedemikian sikap kita kepada orang tua ingin membahagiakan, tidakkah kepada Tuhan harusnya jauh melampaui itu? Karena Tuhan toh yang memberikan orang tua kepada kita. Kalau orang tua sehat, punya segala kecukupan, membesarkan, menyekolahkan, semua hanya karena anugerah Tuhan. Kalau anak-anak sedemikian ingin menyenangkan orang tuanya, walaupun saya nggak suka, saya pelajari, saya kerjakan demi apa? Membahagiakan orang tua. Saudara, terlebih lagi harusnya untuk Tuhan lebih lagi. Saya mau kerjakan. Tujuannya apa? Saya hanya ingin menyenangkan Tuhan yang memiliki hidup saya. Karena hidup saya bukan tentang saya, tetapi tentang Tuhan dan rencana Tuhan. Saudara, dalam perjalanan hidup menemukan panggilan sekunder ini memang tidak mudah. Karena kalau panggilan eksplisit itu jelas di Alkitab, saudara. Tapi kalau panggilan sekunder butuh doa, butuh pergumulan. Kadang kita iya enggak ya, ini atau enggak, dan seterusnya begitu ya. Nah, ada kalanya kita bertanya-tanya, benarkah Tuhan memanggil saya? Benarkah Tuhan memanggil saya untuk melakukan hal tertentu? Untuk misalnya mendalami bidang studi tertentu, melakukan pekerjaan tertentu, pelayanan tertentu. Kadang-kadang kita bertanya, benarkah Tuhan memanggil saya? Saudara, ada tanda bahwa sesuatu itu adalah panggilan dari Tuhan. Ini tanda menurut saya yang paling sederhana. Ketika itu panggilan dari Tuhan, maka kita tidak memikirkan kepentingan kita. Tidak, saudara. Kalau itu panggilan dari Tuhan, kita tidak memikirkan kenyamanan kita, kita tidak memikirkan keamanan kita tidak memikirkan kekayaan, pengakuan dari orang lain, popularitas, tidak, saudara-saudara. Yang kita pikirkan hanya satu. Kita pikirkan kepentingan Tuhan. Bagaimana supaya kerajaan Allah itu betul-betul hadir, terwujud dalam hidup kita dan di dunia ini. Seperti yang kita doakan setiap minggu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bagaimana kasih, keadilan, kebaikan, kebenaran, keindahan betul-betul merembesi seluruh aspek kehidupan. Saudara, karena itu ketika seseorang memutuskan jadi pendeta misalnya, ya itu belum tentu panggilan dari Tuhan, saudara-saudara. Sedih sekali kenyataan di Indonesia, ada cukup banyak keluarga Kristen ketika anaknya apply ke kampus ini nggak masuk, kampus itu nggak masuk, kampus itu nggak masuk. Oh, ditolak di mana? Ya udah, sekolah teologi aja. Daripada nggak jadi apa-apa, mending lu jadi pendeta. Saudara-saudara, pilihan terakhir, pilihan buangan, saudara-saudara. Jadi tidak selalu itu panggilan Tuhan.
Sedangkan ketika seseorang misalnya jadi pejabat publik, bisa jadi itu sungguh-sungguh panggilan dari Tuhan karena ia meyakini, kalau saya ada di sini, saya harus berbuat sesuatu untuk negeri ini. Dan ia meyakini bahwa sebagai orang Kristen, ia mesti jadi garam dan terang dunia, harus berintegritas. Ia meyakini bahwa Tuhan memanggil dia untuk menghadirkan kasih, keadilan, kebaikan, kebenaran di tengah masyarakat. Bisa jadi saudara-saudara, ini adalah panggilan dari Tuhan. Ketika yang dipikirkan adalah kepentingan Tuhan, bukan kepentingan saya dan keluarga saya. Saudara, ketika kita melayani di gereja, belum tentu itu panggilan Tuhan, saudara-saudara. Kita perlu melihat hati kita, menelisik hati kita. Betul enggak? Ketika misalnya kita pelayanan di gereja, kita memikirkan kepentingan Tuhan. Atau yang kita pikirkan adalah pengakuan dari orang lain. Kita ingin diakui. Karena itu kita mudah sekali pundung kalau tidak ada yang berterima kasih. Udah syukur gue mau melayani, dibayar aja kagak gitu ya. Butuh pengakuan, saudara-saudara. Yang kita pikirkan apa? Pengakuan dari orang lain. Atau kita memikirkan aktualisasi diri. Karena itu kita kecewa kalau nggak ada yang puji kita. Wah, udah capek-capek, bagus-bagus, nggak ada yang bilang bagus ya. Padahal semua orang bilang bagus, kok nggak dihargai sih? Atau malah kita memikirkan kenyamanan, saudara-saudara. Enak ya kalau pelayanan di gereja dikasih makan. Ada snack, makan siang, makan malam. Kalau nggak dikasih makan nanti marah, pundung, saudara-saudara. Atau kita memikirkan kesenangan. Kita senang bermusik, senang sama anak-anak, senang sama anak remaja, senang pemuda, senang sama lansia. Belum tentu saudara-saudara itu ada panggilan. Karena itu ketika kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, gampang mundur, gampang pergi saudara-saudara. Waktu saya masih remaja, SMA kelas 2 atau kelas 3 kira-kira. Waktu itu saya dengan papa saya dalam perjalanan di mobil. Saya nggak tahu beliau ingat atau enggak ya, ada orangnya di sini. Ada percakapan di antara kami waktu itu, saya lupa kami lagi ngomongin apa waktu itu. Tapi ada satu kalimatnya yang sampai saat ini masih melekat di benak saya. Dia bilang begini, kalau kamu melayani hanya melakukan yang kamu suka, itu bukan pelayanan. Saudara, waktu dengar kalimat itu saya seperti mendengar suara Tuhan. Saya pikir betul, hati-hati saudara-saudara. Kita pelayanan, apalagi saya dulu pelayanan dalam itu konteksnya SMA pelayanan sebagai pemusik. Wah enjoy nih main musik nih gitu ya. Jangan-jangan kita pelayanan karena kita senang main musik aja. Karena itu ketika tidak ada yang tidak menyenangkan, gampang banget mundur, gampang banget pergi, gampang banget ngambek saudara-saudara. Ini bukan panggilan Tuhan saudara. Atau bisa jadi kita dalam pelayanan tapi yang kita pikirkan adalah penerimaan dari orang lain. Kita ingin diterima. Karena itu kalau kasih ide ditolak, pundung, marah, saudara-saudara, ngambek. Nah saudara, kalau ini semua yang menyita pikiran kita, pelayanan yang kita lakukan pastilah bukan panggilan dari Tuhan. Kalau ini semua yang kita pikirkan, maka mohon maaf, pelayanan kita hanyalah sebuah masturbasi rohani. Saudara, pelayanan adalah tentang Tuhan dan rencana Tuhan. Bukan tentang kita, bukan tentang rencana kita. Yang kedua, dari pengalaman panggilan Yeremia 1 ayat 4 ayat 10, kita bisa melihat bahwa panggilan itu tidak pernah tentang kemampuan kita. Panggilan itu selalu tentang ketaatan dan kesetiaan kita. Saudara, apa respons pertama Yeremia terhadap panggilan Tuhan? Yeremia menolaknya. Kalau kita perhatikan baik-baik saudara, penolakan Yeremia ini bukan bentuk kebebalan loh. Bukan dia gak mau taat, beda ya. Kalau orang nolak kan gak mau kabur gitu kayak Yunus. Yunus lain cerita nih saudara. Yunus memang bebal, dia mau lari gitu ya. Tapi Yeremia ini menolak karena dia sadar diri. Dia tahu dia bukan siapa-siapa. Tadi kita gak baca pasal 1 ayat 1, tapi di pasal 1 ayat 1 ada catatan ini saudara. Siapa Yeremia? Yeremia itu anaknya Hilkia, keturunan imam yang di Anatot. Ini catatan penting saudara, Anatot ini. Kenapa? Nah saudara, Anatot ini adalah daerah asal Imam Abiatar. Seorang imam bernama Abiatar. Nah saudara, Imam Abiatar kalau saudara tertarik nanti bisa baca di 1 Raja-Raja pasal 2 ya di rumah ya, kalau mengikuti kisahnya lebih lengkap.
Imam Abiatar ini sempat terlibat dalam konflik kekuasaan dengan Imam Zadok. Itu di zaman Raja Salomo. Nah, alhasil saudara-saudara, di tengah konflik kekuasaan ini, karena Salomo ingin memperkuat tahtanya pada waktu itu, maka Salomo memecat Abiatar dari jabatannya sebagai imam. Ini saudara-saudara. Kepada Imam Abiatar, Raja Salomo berkata, "Pergilah ke Anatot, ke tanah milikmu, sebab engkau patut dihukum mati." Lalu Salomo memecat Abiatar dari jabatannya sebagai imam Tuhan. Ini kalau ibarat pendeta, kependetaannya ditanggalkan, saudara-saudara. Memalukan sekali. Suruh pulang kemana? Ke Anatot. Nah, saudara, memang kita tidak bisa pastikan 100% bahwa Yeremia ini keturunan Imam Abiatar. Tapi kemungkinan besar Yeremia ini adalah keturunan Imam Abiatar. Artinya, saudara-saudara, Yeremia ini adalah seorang anak muda yang berasal dari keluarga imam yang gagal. Anak muda dari keluarga yang dipandang gagal inilah yang Tuhan panggil. Masih muda, dipanggil jadi nabi. Nabi tugasnya ngapain? Menyampaikan pesan Tuhan. Berarti ngomong harus fasih, saudara-saudara. Tapi Yeremia sadar sendiri, saya ngomong aja, Tuhan, saya bicara gak jelas. Siapa yang mau dengerin? Dan saya ini keturunan Imam Abiatar, imam yang gagal itu. Kalau saya jadi nabi, Tuhan panggil saya mulai berkhotbah, orang-orang mulai bilang, lihat nih, keturunannya imam yang dipecat itu nih, namanya Yeremia, ini dia. Apa saya gak malu, Tuhan? Siapa yang mau dengerin saya? Jadi penolakan Yeremia ini sangat rasional, sangat bisa dimengerti, dan bukan kebebalan, tetapi memang itulah apa adanya. Nah, kita perhatikan, Tuhan sama sekali tidak bantah pernyataan Yeremia, saudara. Tidak bantah. Jadi memang betul Yeremia itu bukan siapa-siapa. Memang betul Yeremia itu dari keluarga imam yang dipecat itu, Imam Abiatar, saudara. Dan betul Yeremia itu tidak pandai bicara, betul semua, tidak ada yang dibantah oleh Tuhan semua itu, saudara-saudara. Apa yang Yeremia sampaikan itu benar, tapi sama sekali tidak relevan. Yang Yeremia sampaikan itu semua benar, tapi nggak relevan, saudara-saudara. Dengan kata lain, Tuhan seperti mau bilang ke Yeremia, Yeremia, so what gitu loh. Kalau kamu bukan siapa-siapa, kalau kamu tidak kompeten, lalu kenapa? So what? Apa relevansinya? Tuhan menolak penolakan Yeremia. Soalnya Tuhan mau bilang begini, Yeremia, tugasmu adalah melakukan apa yang kuperintahkan, bukan mempertanyakan kenapa aku memanggil engkau. Tugasmu ya taat dan setia, sudah lakukan, titik. Kepada siapa aku mengutusmu, pergilah. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu untuk engkau sampaikan, sampaikanlah itu. Saudara, ini tugas berat banget. Karena kalau kita lihat kisah hidup Yeremia, yang disampaikan Yeremia itu adalah pesan-pesan yang meresahkan masyarakat, menggelisahkan, karena pesan-pesan penghakiman dan penghukuman dari Tuhan. Saudara. Dia tidak mampu, dari latar belakang juga keluarga yang track recordnya kurang baik, tapi dia yang Tuhan pilih. Panggilan itu bukan tentang kemampuan kita, siapa kita, tapi tentang ketaatan dan kesetiaan kita. Saudara, mungkin ada sebagian dari kita yang setidaknya mengetahui, kalau tidak mengenal, Pendeta Emeritus Beni Solihin, salah satu mantan dosen Sekolah Tinggi Teologi SAAT di Malang. Beliau adalah salah satu pengkhotbah yang sangat baik, dan beliau mendiri sebuah lembaga pelayanan namanya Indonesia Preaching Ministry. Sebuah lembaga yang memang dikhususkan untuk melatih khususnya para pendeta untuk berkhotbah dengan baik, dengan jelas, dengan baik. Beberapa kali rohaniwan kita, bahkan satu sinode, diutus untuk belajar dari beliau, dan memang sangat baik sekali apa yang beliau ajarkan kepada kami, masukan-masukan secara praktis. Nah, saudara, di dalam salah satu workshop yang kami ikuti, Pak Beni pernah cerita pengalaman waktu dia mau sekolah teologi. Jadi waktu dia mau sekolah teologi, dia cerita, saya bergumul dan memutuskan mau sekolah teologi. Singkat cerita, ada salah satu kakak pembimbing remaja dia datang kepada dia, bilang, Ben,
Yakin mau sekolah teologi? Kamu ngomong aja gak lancar katanya. Saudara, Benny Solihin yang ngomongnya gak lancar itu puluhan tahun kemudian mendirikan Indonesian Preaching Ministry dan melatih pendeta-pendeta se-Indonesia untuk berkhotbah. Panggilan itu bukan tentang kemampuan kita, tetapi tentang ketaatan dan kesetiaan. Saudara, ketika Tuhan memanggil kita, bagian kita adalah taat dan setia. Bukan mempertanyakan kenapa Tuhan memilih kita. Karena kalau ngomongin layak, saudara-saudara, ya gak ada yang layak. Kadang-kadang kalau kita merasa dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu, apapun itu ya, misalnya seperti saya jadi pendeta, atau jadi penatua, atau melakukan satu pelayanan hal yang suci, mulia, lalu kita merasa, aduh Tuhan, aku ini tidak layak. Saudara ingat ya, tiap kali kita berpikir gitu, bayangkan Tuhan menjawab kita begini, pasti jawabannya sama. Jawabannya gini, emang siapa yang bilang lu layak? Ingat itu saudara-saudara. Emang siapa yang bilang lu layak? Itu jawaban Tuhan, saudara. Ya memang kagak ada yang layak. Tidak ada yang layak, satu orang pun tidak ada yang layak, saudara-saudara. Justru ketika kita merasa layak dan mampu, disitulah menegaskan ketidaklayakan kita karena sombong. Saudara, perkataan ini ada benarnya ya. Tuhan itu memanggil yang mau bukan yang mampu. Ini ada benarnya, saudara-saudara. Tapi perlu kita ingat, mau itu bukan hanya mau melakukan sesuatu, tetapi mau taat dan setia kepada Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan, menyampaikan apa yang Tuhan ingin kita katakan. Saudara, di dalam konteks Yeremia banyak menyampaikan pesan-pesan yang sangat meresahkan pendengarnya, dan itu sudah di-spill sama Tuhan di panggilannya itu. Di ayat 10 dibilang, Yeremia, aku memanggil engkau untuk mencabut dan merobohkan, membinasakan dan meruntuhkan. Alhasil kalau kita perhatikan ayat 18-19, semua orang memusuhi Yeremia, saudara-saudara. Semua orang memusuhi Yeremia, termasuk keluarganya sendiri. Luar biasa memang kisah hidup pelayanan Nabi Yeremia ini. Bahkan keluarganya pun ingin menghabisi nyawanya. Saudara bisa baca nanti di Yeremia 11 ayat 21. Saudara, jadi sebuah refleksi juga buat kita. Ketika kita itu dipanggil bukan untuk disukai oleh orang lain. Bukan, saudara-saudara. Kita dipanggil bukan untuk disukai oleh orang lain. Kita dipanggil untuk melakukan apa yang harus kita lakukan sebagai hamba Tuhan. Dan ada kalanya ini berarti membuat orang lain tidak senang dan tidak nyaman. Tapi kalau itu yang Tuhan minta lakukan, kita sebagai hamba cuma bisa bilang, siap bos. Saudara, kalau simak khotbahnya Yesus, khotbah Yesus itu meresahkan loh saudara-saudara. Pernah baca kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Perkataan Yesus itu sangat meresahkan. Gimana tidak meresahkan, saudara-saudara? Ahli Taurat, orang Farisi, ini pemuka agama yang paling dihormati di agama Yahudi. Yesus bilang apa? Kalian keturunan ular beludak. Kalian ini kuburan. Luarnya aja indah, dalamnya busuk semua. Gimana tidak meresahkan, saudara-saudara? Gimana dia tidak dibenci sama orang? Dia bilang ke Petrus, iblis enyah. Gua murid lu Tuhan, dibilang iblis, tega. Di pelataran bait Allah dia jungkir balikan meja karena ada praktik ketidakadilan di sana. Sangat meresahkan, saudara-saudara. Tetapi itu semua dia lakukan karena ketaatannya dan kesetiaannya kepada Bapa yang mengutus dia ke dalam dunia ini. Saudara, panggilan Tuhan adalah tentang ketaatan dan kesetiaan kita, bukan tentang kemampuan kita. Yang terakhir, panggilan itu selalu diiringi oleh jaminan penyertaan Tuhan. Saudara, di Yeremia pasal 1 diulang 2 kali, di ayat 8 dan di ayat 19. Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Saudara, kalau udah dibilang bakal disertai, bakal dilepaskan, berarti ada bahaya, saudara. Kalau nggak ngapain disertai gitu kan?
Ngapain disertai? Salah seorang jemaat kita sekarang ditugaskan sebagai PJ di Mimika, Pak Yonatan ya, di PJ Mimika. Lalu minggu lalu dia sempat pulang, saya sempat ngobrol. Dia bilang, saya di sana dikawal sama Kopassus katanya, 2 orang. Istri saya juga 2 orang dikawal sama Kopassus. Kenapa dikawal Kopassus? Kalau di Bogor mah kagak, saudara-saudara. Wali kota jalan-jalan aja ke Surken, kemana jajan biasa aja, saudara-saudara. Dikawal sama Kopassus, kenapa? Karena itu daerah berbahaya. Ini saudara-saudara ada janji penyertaan Tuhan, artinya jalannya berbahaya. Nah yang menarik juga saudara-saudara, Tuhan berkata jangan takut. Padahal Yeremia gak pernah bilang dia takut, saudara-saudara. Dia bilang aku gak bisa ngomong nih Tuhan, aku masih muda, gak bilang dia takut sebetulnya saudara. Tapi tampaknya Tuhan bisa mengantisipasi ketakutannya Yeremia juga di dalam hatinya. Yeremia itu dikenal sebagai the weeping prophet, nabi yang meratap, saudara-saudara. Sehingga tidak heran kalau Rembrandt, seorang pelukis yang terkenal, menggambarkan, ini salah satu lukisan Rembrandt yang terkenal, saudara-saudara. Diberikan judul adalah Yeremia yang meratapi kehancuran Yerusalem. Nabi Yeremia melayani selama 40 tahun di kerajaan Yehuda melalui masa kepemimpinan 3 raja, saudara. Ada Yosia, Yoyakim, Zedekia. Seperti ada 2 raja lagi yang ya pendek-pendek lah, hanya beberapa tahun gitu ya. Tapi yang panjang ini Yosia, Yoyakim, Zedekia. Dari 3 raja ini yang ecrek cuma Yosia, saudara-saudara. Yang benar. Yoyakim, Zedekia tidak. Jadi dia melalui masa-masa di mana rajanya takut sama Tuhan dan mengalami juga masa-masa di mana rajanya ini jahat, dan dia tugasnya nabi akan semakin berat ketika raja-rajanya membelakangi Tuhan. Saudara, semua orang itu memusuhi Yeremia. Karena sekali lagi pesan-pesan dia, pesan penghukuman dan penghakiman, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Bahkan keluarganya ingin menghabisi nyawanya. Karena itu gak mengherankan kalau Yeremia itu mengalami depresi. Bahkan dia itu suicidal. Kalau kita baca saudara-saudara itu kita temukan misalnya di Yeremia 20 ayat 14 sampai 15. Yeremia itu menjerit, terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada ayahku mengatakan seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu. Terkutuklah hari itu. Ini jeritan Yeremia, saudara-saudara, di dalam tekanan batin yang luar biasa sebagai nabi di Yehuda pada waktu itu. Yeremia 20 ayat 18, kenapa aku keluar dari kandungan untuk melihat kesusahan dan kedukaan, sehingga hari-hariku berakhir dalam rasa malu. Kenapa Tuhan? Depresi, bahkan mengutuki hari kelahirannya, dengan kata lain suicidal. Dan yang paling tragis, 40 tahun melayani, meminta umat Allah bertobat. Tapi pada akhirnya yang dia saksikan adalah Yerusalem hancur lebur. Hancur lebur. Itu artinya pelayanan Yeremia selama 40 tahun tidak membuahkan hasil, alias gagal total. Tapi saudara-saudara, di tengah semua pergulatan batin itu, setelah pengalamannya itu semua, dia tuliskan kitab Yeremia. Dia tuliskan kisah panggilannya. Dan dia meyakini sekalipun 40 tahun gak ada yang bertobat, Tuhan yang panggil aku untuk melakukan ini. Tidak berubah sedikit pun keyakinan dia, saudara. Dan dia taat, setia pada panggilan Tuhan sampai kesudahannya. Sekalipun dia tidak melihat hasil apapun dari pelayanannya, tapi dia taat dan setia. Saudara, Yeremia berulang kali mikir buat mundur. Berulang kali buat mundur. Yeremia 20 ayat 9. Bila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia. Tidak mau mengingat Tuhan ya. Ketika aku berpikir gak mau ingat Tuhan lagi, gak mau lagi berbicara lagi demi namanya. Intinya saya capek Tuhan.
Nggak mau saya bernubuat lagi, nggak mau, nggak ada yang dengerin. Saya mana dikejar-kejar, di penjara, dianiaya, keluarga saya mau bunuh saya, nggak mau lagi Tuhan, saya mau lupakan. Ketika aku memikirkan itu, kata Yeremia, maka dalam hatiku ada sesuatu seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Dia mau melupakan Tuhan, tapi nggak sanggup. Dia mau berhenti melayani, tidak sanggup berhenti. Karena ada api yang menyala dalam batinnya. Sekalipun dia depresi, dia suicidal, terus ada api itu menyala yang membuat dia terus taat dan setia sampai pada akhirnya. Inilah bukti nyata penyertaan Tuhan dalam hidup Yeremia. Bukan tanpa masalah, tapi janji penyertaan, kehadiran, dan kelepasan dari Tuhan selangkah demi selangkah dalam hidup Yeremia. Saudara, dari sini kita bisa merenungkan bahwa yang namanya panggilan Tuhan itu menggelisahkan sekaligus menenangkan. Kenapa menggelisahkan, saudara-saudara? Menggelisahkan karena taat dan setia pada panggilan Tuhan itu berarti melawan arus dunia. Pasti itu, saudara-saudara, sudah pasti. Ketika kita taat dan setia pada panggilan Tuhan, sudah pasti kita melawan arus dunia. Dan karena itu jalannya tidak akan pernah mudah. Tidak akan pernah mudah. Kita malah jadi orang aneh di dunia ini. Ketika banyak orang berlomba-lomba sibuk memperkaya diri, kita malah sibuk memikirkan gimana ya nolong banyak orang yang lebih susah dari saya. Aneh kan, saudara-saudara? Di saat banyak orang ingin mendekat kepada mereka yang kaya dan berkuasa, kita malah ingin memerhatikan mereka yang terlupakan, terbuang dan tertindas. Orang aneh. Di saat banyak orang memusingkan penilaian orang lain terhadap mereka, sibuk memoles dirinya agar dipandang baik dan saleh, kita malah tidak memedulikan semua itu, dan kita hanya memikirkan penilaian Tuhan terhadap diri kita. Ini jalan sunyi, saudara-saudara. Ini jalan sunyi. Saudara, saya sering mendengar ucapan seperti ini. Kalau memang kehendak Tuhan, pasti Tuhan lancarin semuanya. Kita sering dengar gitu ya, saudara-saudara ya. Mungkin kita pernah mengatakan itu juga. Ya kalau memang jalan Tuhan, ya Tuhan lancarkanlah semuanya gitu ya. Saudara, sebetulnya kalau kita pikir-pikir ya, yang Alkitab singkapkan itu sebaliknya loh. Panggilan Tuhan itu jalannya gak pernah lancar, saudara-saudara. Selalu banyak hambatan, selalu banyak tantangan. Ada pihak-pihak yang gak suka, itu selalu, saudara-saudara. Apakah pelayanan Yeremia lancar-lancar saja? Yeremia yang sudah dipanggil, ditetapkan menjadi nabi, apakah pelayanan lancar? Tidak. Apakah pelayanan Yesus lancar-lancar saja tanpa hambatan, saudara-saudara, semasa hidupnya? Tidak. Tetapi Tuhan menyertainya selangkah demi selangkah hingga taat dan setia sampai pada akhirnya. Inilah yang menenangkan. Kita tidak pernah sendirian. Kita tidak pernah sendirian. Panggilan Tuhan itu menggelisahkan sekaligus menenangkan kita. Beberapa waktu yang lalu saya lagi ngobrol sama istri saya. Lalu entah karena apa saya juga gak ingat begitu ya. Tiba-tiba teringatlah, wah gak kerasa ya, tahun ini saya sudah melayani di Gereja Kristus Bogor 14 tahun. Gak kerasa, saudara-saudara. Agustus besok genap 14 tahun. Mulai dari belum punya anak, sampai anak tahun ini masuk SMP, mulai dari badan langsing sampai jadi langsung. Gak kerasa, saudara-saudara. Dalam perjalanan saya pelayanan di GK Bogor, saudara-saudara, apakah perjalanan lancar, mudah, dan seterusnya? Tidak. Saya pernah sampaikan sebelumnya, beberapa kali saya memikirkan untuk mundur, saudara-saudara. Makanya ada orang yang suka bilang ya, sebelum saya ditahbis waktu itu, kenapa lama amat jadi pendeta katanya. Di gereja lain mah cuma 3-4 tahun jadi pendeta, kamu lama amat, majelisnya rese ya katanya. Saya bilang enggak, majelis di sini mah bager-bager. Malah pengen cepet-cepet saya jadi pendeta, betul saudara-saudara.
ini kebenaran ya, banyak saksinya. Bager-bager di sini mah pengen buru-buru saya jadi pendeta, saudara-saudara. Lalu kenapa? Lama amat pergumulan saya, saudara-saudara. Yang saya ingat ada 4 kali saya berpikir untuk mundur. Yang terakhir yang paling serius, sampai saya sudah bikin surat pengunduran diri. Saya kecewa dengan gereja ini. Ketika nyemplung ke dalam, kita punya idealisme mau melakukan ini itu, nabrak tembok, gitu ya. Saya kecewa dengan gereja ini. Saya kecewa dengan diri saya sendiri. Kenapa kamu melakukan kebodohan itu ya? Kenapa tidak setia ya? Kenapa begini begitu ya? Ada kalanya lelah sekali dengan semuanya, pengen berhenti, pengen pindah, atau mungkin beralih begitu saudara. Tapi aneh sekali, di keempat-empatnya itu selalu ada cara Tuhan meneguhkan saya. Lewat cara yang sangat aneh sekali. Salah satu cara yang paling aneh adalah ketika saya sedang seperti itu, seperti Yeremia sedang merenung gitu ya saudara, meratapi nasib kira-kira gitu. Masuklah WhatsApp dari nomor tidak dikenal. Lalu WhatsApp ini bilang, Andreas, saya terus doain kamu. Tuhan berkati kamu selalu ya, semangat ya. Nomornya aja saya gak punya saudara-saudara. Sampai saya tanya ini siapa ya? Saya cerita sama dia? Enggak. Saya cerita sama siapa? Kagak cerita sama siapa-siapa, sama istri aja saudara-saudara. Tapi itu datang di saat itu. Apalagi itu kalau bukan tanda penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Saudara-saudara, pendeta Stephen Tong pernah menciptakan sebuah lagu berjudul Kemana Saja. Lagu ini bicara tentang panggilan. Lagu ini pernah sangat memberkati saya dan terus memberkati saya. Dan saya pikir saya akan menutup perenungan saya dengan lagu ini. Kemana saja ku telah sedia, pimpinan Tuhan tak pernah bersalah. Tolongku Tuhan, memikul salibmu. Tuhan pimpinanmu sempurna dalam kota besar atau dalam rimba. Jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah sedia. Ku mau cinta yang dicintaku. Tuhan memberkati kita semua. Amin.